Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wali murid atau para orang tua TPA Mazraatul Akhirah dan TPA Siti Halimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan kali ini saya membagikan materi terkait tentang sirah nabawiyah ataupun sejarah Nabi sebagaimana yang saya berikan kepada murid-murid TPA, biar ada kesatuan frekuensi antara murid-murid dengan orang tua, sehingga yang saya berikan kepada murid-murid di TPA Mazraatul Akhirah dan TPA Siti Halimah jadi ada kesamaan. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya bawakan adalah materi terkait tentang Nabi Adam alaihissalam, yaitu materi dengan subpoin atau subbahasan. Pertama adalah sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalilnya dalam Quran surat Az-Zailat dalam ayat 56 yang bunyi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tokoh-tokoh yang terlibat atau dalam pembahasan ini adalah pertama Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliqul alam, pencipta seluruh alam semesta. Kemudian malaikat dan Azazil atau iblis. Baik, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan yang menarik, yaitu kullu amrin la yubda'u bismillah fa huwa qat'un. Segala urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka akan terputus dari rahmat Allah. Mari sama-sama kita awali kegiatan ta'lim tentang sirah nabawiyah ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, orang tua murid TPA Mazraatul Akhirah dan TPA Siti Halimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sebagaimana telah tadi saya bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Informasi yang terkait dengan hal ini Allah memberitahukan pada kita, pada umat Islam dan pada orang yang beriman, bahwa proses penciptaan makhluk itu diawali dengan ciptaan malaikat, kemudian jin, kemudian baru manusia. Dan penciptaan makhluk tersebut tidak lain Allah ciptakan untuk beribadah padanya. Terkait sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam ada kisah. Karena murid TPA saya harus menggambarkan secara gamblang, secara jelas dengan bahasa anak-anak yang mudah dimengerti. Jadi mohon maaf apabila bahasa saya terlalu rendah. Secara sederhana, ini contoh, kita anggap ini bumi di mana tempat kita tinggal. Secara sederhana pula ini kita sebut langit pertama atau sama dunia. Ini akan saya bahas tentang keutamaan nanti pada saat lebih jelas ketika saya membahas tentang fadilah ataupun keutamaan salat malam. Karena ternyata setiap malam itu yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yaqsulusul akhir fa yaqul hal min da'in fa astajib lahu fal min sa'in fa'tiyahu hal istaghfirin fa'tir lahu.
setiap malam nanti saya jelaskan ada malaikat yang turun ke langit dunia. Ngapain? Dia memperhatikan penduduk dunia. Ketika sepertiga malam ada nggak yang bangun? Ketika bangun, hal min dain fastajib lahu, apa yang dia doakan insya Allah dikabul. Hal min sa'ilin fa'atiyahu, apa yang dia minta akan diberi. Hal min mustaghfirin fa'afir lahu, ketika dia minta ampun pada Allah akan Allah ampuni. Jadi malaikat akan turun ke langit dunia. Sama dunia, langit pertama, ini langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, mohon maaf harus saya hapus. Ini langit keenam, dan langit ketujuh. Informasi terkait langit ini saya dapatkan dalam yang sudah masyhur ya, kisah tentang Isra Mi'raj. Jadi baginda Rasulullah SAW pernah mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam satu malam. Kemudian dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Palestina naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit ketujuh, yang di sana bersemayam kerajaan Allah di Istawa di langit ketujuh. Dan di peristiwa Isra Mi'raj itu diceritakan pula ketika di langit ketujuh, di atasnya itu bersemayam kerajaan Allah, dan malaikat Jibril pun mengatakan, ya baginda Rasulullah, saya hanya mampu mengantarkan engkau sampai langit sini, kalau ke atas saya tidak bisa. Kalau saya memaksakan diri saya akan hancur, terbakar. Karena itu yang diizinkan Allah bertemu dengan Allah pada peristiwa Isra Mi'raj adalah baginda Rasulullah SAW yang memerintahkan perintah salat yang awalnya 5 waktu, kemudian di langit itu bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan, wahai Muhammad, umatku umat yang terkenal kuat-kuat, mereka pun dikasih waktu, kalau dikasih untuk beribadah 50 waktu nggak kuat. Coba kamu minta kebijaksanaan Allah agar diturunkan. Akhirnya Allah pun maha mengetahui, diturunkan 5 waktu. Baik, kita fokus pada kesini. Di langit ketujuh, di atas di arsy itu, mohon izin untuk saya hapus dulu. Istawa. Jadi dikisahkan sebelum jadi Allah menciptakan malaikat terlebih dahulu, kemudian
awalnya jin itu yang tinggal di bumi ini jumlahnya sudah cukup banyak dan mereka selalu melakukan kerusakan sehingga Allah mengutus malaikatnya yang dipimpin malaikat Jibril untuk menertibkan kehidupan di bumi. Siapa yang taat kepada Allah, tapi mereka sebagian besar tidak taat pada Allah, maka yang tidak taat itu dibunuh. Kemudian sebagian mereka itu lari ke gua, ada ke laut dan ke tempat yang lain. Nah, diceritakan di sana ada Azazil. Azazil ini masih kecil ya, dan malaikat Jibril yang ketika memimpin penertiban ataupun pertama itu dia nggak tega untuk membunuh Azazil, maka Azazil kecil ini diajak malaikat Jibril ke alam malakut. Alam malakut adalah alamnya para malaikat. Azazil kecil ini dari kecil diangkat, dibawa oleh malaikat Jibril dan dia ditempatkan bersama dengan para malaikat. Kita bisa membayangkan seorang anak jalanan, seorang anak nakal dibawa ke pondok pesantren. Di sana dibiasakan zikir, kemudian tahlil, tasbih dan macam-macam, segala aktivitas ibadah dibiasakan, maka kebentuk pribadi yang soleh dalam diri orang tersebut, tapi tidak meninggalkan sifat dasarnya itu sebagai anak jalanan ataupun mantan preman, itu tidak bisa hilang. Begitu pula yang dialami oleh Azazil. Dia ketika dapat di lingkungan alam malakut itu, dia ikut beribadah, dia ikut bertasbih, bertahmid, bertahlil, sehingga terbentuklah bi'ah atau lingkungan yang baik, sehingga dia dari kecil makin lama makin besar. Ketika besar itu ternyata di bumi ini mulai terjadi kerusuhan lagi, artinya saling bunuh karena jumlah jin yang tinggal di bumi ini makin lama makin banyak, berkembang terus, sehingga terjadi kerusuhan lagi, bunuh dan berbuat kezaliman. Sehingga ketika kezaliman itu, maka di bagian kedua penertiban bumi ini, maka Allah mengutus Azazil sebagai panglima. Azazil sebagai panglimanya menertiban dunia ini, bumi ini, kemudian sehingga yang tidak taat pada Allah dibunuh, kemudian yang mereka ketakutan itu lagi kekuatan. Nah, Azazil ini ketika dipercaya sebagai pemimpin atau panglimanya, dia sudah merasa GR atau geder mangsa, kayaknya sih Allah bakalan selamanya menetapkan saya menjadi pemimpin di bumi atau pemimpin di dunia ini. Setelah peristiwa ini, Allah mengumpulkan malaikat termasuk Azazil dan bermaksud ingin menciptakan makhluk baru yang bernama manusia. Dalam surat Al-Baqarah diceritakan bagaimana Allah, Masya Allah dengan kekuasaannya sebenarnya bisa menciptain aja, tapi dipanggil malaikat, kemudian aku hendak menciptakan makhluk
yang dia akan menjadi khalifah atau pemimpin di dunia ini. Terus malaikat dengan keterbatasan ilmu pengetahuannya, itu malaikat sempat bertanya pada Allah, bukan protes tapi bertanya, ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan makhluk yang sering menumpahkan darah, sering berantem, saling bunuh, sikut kanan, sikut kiri, ini menjadi pemimpin? Nah, ini kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu Wa Taala itu, masya Allah ya. Kenapa malaikat bisa berkata demikian? Karena mohon maaf, pengetahuan malaikat sebatas yang dia ketahui karena dia pernah dapat tugas untuk ke bumi untuk menertibkan makhluk yang tidak taat dan makhluk dengan tidak ada aturan hidup sama sekali sehingga hidup semaunya sendiri. Maka pengetahuan malaikat ya sebatas itu. Jadi namanya makhluk yang tinggal di dunia ini hobinya merusak, saling bunuh, sikut kanan, sikut kiri, nggak punya aturan. Maka malaikat berbicara demikian. Dan Allah tidak menyalahkan, dan malaikat Allah mengatakan bahwa saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan masya Allah, setelah dengan dibentuknya makhluk bernama manusia dari tanah tembikar, pernah lihat, kemudian dengan izin Allah kun fayakun, maka Adam alaihissalam itu hidup. Saya pernah dapat keterangan kalimat yang pertama dari keluar dari Nabi Adam semacam tasbih tahlilan, yang itu yang membuat kagum dari para malaikat. Masya Allah, ini makhluk ketika ucapan pertama adalah subhanallah, Allahu Akbar gitu. Kalimat-kalimat thayyibah yang keluar sehingga malaikat kagum. Masya Allah, ini makhluk baru diciptakan oleh, sementara Allah menciptakan para malaikat yang ribuan bahkan mungkin jutaan. Itu ada malaikat yang dalam posisi zikir, mengucapkan tasbih subhanallah sejak diciptakan sampai akhirnya. Ada malaikat yang bertasbih, ada malaikat bertakbir, bertahlil. Nah, malaikat begitu kagum terhadap Nabi Adam tersebut. Nah, kemudian ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, tapi bukan sujud penghambaan, jadi sujud penghormatan. Ya, seperti gini. Tradisi orang Jepang, ketika dia menyembah dewa matahari, dia mengharap matahari dan tunduk. Nah, tradisi orang Jepang juga ketika menghormati ada tamu, adapun orang yang dihormati, orang yang dikagumi, dia sebagai bentuk penghormatan gini. Tapi penghormatan yang pertama orang Jepang itu ke dewa matahari, itu bentuk sebutnya penyembahan, tapi kali ini bentuk penghormatan, ihtiram bahasa tegangannya. Begitu pula Allah ketika meminta malaikat untuk menyembah Nabi Adam, itu bentuk bukan penyembahan makhluk terhadap Khaliknya, bukan, bentuk penyembahan penghormatan atau ihtiram. Karena malaikat sejak awal itu udah kagum ketika Nabi Adam mampu mengucapkan kalimat-kalimat itu. Terus ada kekaguman, tapi di jiwa Azazil ini ada kekecewaan. Kok Allah nyiptain makhluk baru, dan makhluk ini direncanakan menjadi pemimpin bumi gitu. Dia udah mulai ada kecewaan. Maka malaikat akan lebih kagum lagi ketika Allah perintahkan para malaikat yang masih kecil Azazil ini untuk menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar. Dan masya Allah, malaikat gak bisa, gak punya kemampuan, gak punya ilmu pengetahuan terkait hal itu. Jika disebutkan, maka gak bisa. Azazil juga gak bisa. Tapi ketika Allah memerintahkan, coba Nabi Adam sebutkan semuanya yang ada di dunia, di sekitar sini, sebutkan nama-nama. Dan dengan penuh kecerdasannya Nabi Adam menjelaskan ini adalah ini fungsinya ini itu.
dan mampu semuanya Adam menjelaskan, sehingga itu menimbulkan kekaguman yang luar biasa dalam diri malaikat, sehingga akhirnya ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Allah, pada Allah perintahkan malaikat untuk sujud pada Nabi Adam, dan itu dilakukan oleh para malaikat. Nah, ketika Azazil diperintahkan oleh Allah untuk sujud pada Adam, sujudnya itu bukan sujud penghambaan tapi sujud penghormatan. Azazil pun menolak, karena awalnya dia menjadi berangkat dari kekecewaan dia menganggap, tadinya dia pikir ketika dia sudah dekat dengan para malaikat, sudah dekat dengan Allah, kemudian diperintahkan menjadi panglima penertiban di bumi ini, dia punya anggapan bahwa saya adalah akan dijadikan menjadi pemimpin di dunia oleh Allah. Ternyata Allah menciptakan makhluk lain bernama manusia, dan sudah Allah rencanakan manusia ini menjadi khalifah fil ard atau pemimpin di dunia ini. Sehingga ketika diperintahkan untuk sujud, maka Azazil pun menolak. Kemudian menolak dan mengatakan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Istilah api lebih baik daripada tanah itu sebenarnya hanya ungkapan dari Azazil atau iblis ini, karena dalam kehidupan nyata enggak juga. Artinya ketika ada peristiwa kebakaran, kadang salah satu teknik memadamkan api tidak menyiramnya dengan air, dengan pasir ataupun tanah, itu yang api bisa mati juga. Ketika api bisa dimatikan dengan pasir atau tanah, itu menunjukkan api nggak lebih baik daripada tanah. Atau ketika kalau pramuka ataupun orang yang biasa camping, itu salah satu teknik untuk memastikan api unggunnya itu nggak nyala lagi setelah ditinggalkan pergi. Biasanya itu bekas-bekas api unggun mereka siram dengan tanah atau pasir gitu, yang memastikan bahwa api itu nggak akan nyala lagi. Itu kisah Nabi Adam tentang proses penciptaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang dipahami, mohon maaf, karena saya harus membahasakan masalah ini ke anak-anak TPA, sehingga dan TPA di kelas kita itu hanya terbagi dua, yaitu kelas A yang terdiri dari kelas anak TK, SD kelas 1, 2, 3, terus yang kelas B anak kelas 4, 5, 6, dan kelas 1 SMP. Dan materi ini harus bisa masuk atau ke tingkat yang beragam seperti ini. Kalau kemarin di TK, SD kelas 1, 2, 3 itu saya hanya menekankan kepada mereka pencipta alam semesta ini siapa? Mereka menjawab Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk malaikat dari apa? Sebelumnya sudah saya informasikan adalah dari nur atau dari cahaya. Kemudian Allah menciptakan jin atau iblis itu dari apa? Dari api. Kemudian Allah menciptakan manusia dari apa? Dari tanah atau tanah tembikar atau semacam tanah liat. Kemudian saya bangkitkan tentang keimanan bahwa Allah benar-benar Maha Pencipta. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu hanya mengucapkan kun fayakun. Sebagaimana proses penciptaan Nabi Adam, Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah, maka Adam alaihissalam itu bisa hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Ikuti terus tentang kajian Nabi Adam alaihissalam. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.